Selamat siang, perkenalkan nama saya selaku pelaku wisata dari Desa Tuk Songo, Borobudur. Untuk lokasi desa kami sekitar 2 km dari Candi Borobudur. Saat ini kita berada di Balkondes Tuk Songo. Jadi kalau di sini tamu bisa menginap di homestay, pesan makan di resto. Kalau ada yang menginginkan untuk pertunjukan seni, bisa kita tampilkan di amphitheater yang ada di belakang. Tuk Songo adalah, untuk tuknya sendiri adalah mata air, untuk Songo adalah 9. Jadi untuk silsilahnya, sejarahnya adalah Tuk Songo berasal dari 9 mata air, ya, sendang yang ada di Desa Tuk Songo, seperti itu. Jadi kalau untuk pandemi memang pengaruhnya sangat besar untuk wisata. Jadi hampir 50% tamu kami berkurang. Untuk Balkondes pun sendiri ini baru mulai beroperasi lagi bulan Januari 2022. Sebelum itu kita tidak menerima tamu, baik untuk tamu homestay menginap maupun tamu resto. Kalau Kemenparekraf dari tahun lalu, kita 2021 itu mendapatkan penghargaan dari Kemenparekraf. Oke, baik. Jadi kita sampai ke persawahan ini untuk tanamannya tembakau. Yang bisa kita lihat di samping adalah ini mulai dari proses penanaman sampai kalau di Jawa namanya dangir, membersihkan rumput yang ada di sekitar tembakau. Kalau untuk masa panennya itu dari mulai tanam sampai panen sekitar 3 bulan. Setelah 3 bulan itu nanti prosesnya adalah perajangan. Kita memang faktor utamanya adalah cuaca, menentukan sekali. Untuk panasnya itu sangat berpengaruh. Jadi nanti setelah di masa panen, kita nanti masuk ke masa perajangan. Nah, setelah selesai dirajang, kita jemur, baru kita bawa ke pengepul yang ada di Muntilan. Kalau untuk gudang utamanya sendiri kita berada di Temanggung. Kalau normalnya awal Juli kita harus sudah tanam. Awal Juli, nanti September itu kita sudah panen. Ya, nanti untuk proses perajangannya itu masuk ke bulan Oktober dan November, seperti itu. Kalau tanahnya seperti ini, yang tanah sawah ini, pertegalan ini juga cocok. Jadi nanti kalau untuk masa tanam seperti ini membutuhkan air juga yang lumayan banyak. Jadi nanti kalau kita kekurangan air, kita ngambilnya dari sungai yang ada di sebelah sana. Gagal panen sering, ya memang karena mungkin cuacanya yang sendiri yang kurang baik. Misalkan pas masa tanam, curah hujannya ternyata tinggi sekali, itu nanti berpengaruh kepada masa tanamnya. Panennya juga sangat berkurang. Kalau UMKM kita mungkin ada pengolahan pati aren, itu mulai dari masa penumbuhan sampai menjadi olahan yang siap saji, itu kita ada. Nanti bisa kita lihat di pengolahannya. Jadi kita sudah sampai ke pengolahan pati aren Borobudur. Ya, di sebelah saya ini ada pemilik dari UMKM, Bapak Lurah dari Desa Tuk Songo. Ya, mari selamat datang di pengolahan pati aren Borobudur. Mari kita sebelum melihat prosesnya, kita bisa proses pembelajaran dulu dari awal sampai akhir. Mari. Jadi sebelum kita proses pemotongan, pohon aren itu dililiti oleh sebuah duk atau papan hitam yang bisa buat atap gazebo. Setelah pengelolaan selesai, kita proses pemotongan. Kalau dulu belum ada mesin gergaji, jadi masih secara manual, pakai bahan atau alat wadung namanya. Yang selanjutnya setelah dipotong sampai rumah, kita belah menjadi 4 bagian. Untuk proses lebih lanjut,
setelah belah menjadi 4, diseleb untuk pengambilan sarinya. Setelah diseleb, proses pengirigan. Di sini masih campur dengan sari atau dengan ranggas namanya. Setelah disaring, kita lanjut proses pendeplokan. Jadi setelah kita saring, dideplok sampai halus. Dan setelah proses pendeplokan selesai, kita lanjut penggombangan untuk mengambil sarinya. Ya, ini proses penyaringan untuk mengambil pati. Jadi di sini digombang selama kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Jadi gombang ini proses pemisahan pati dengan ampas. Kalau di sini dinamakan onggok. Jadi setelah penggombangan selesai, kita peras dan ampas tersebut yang dinamakan onggok itu bisa buat pakan ternak. Jadi dari hasil pohon aren itu semua terpakai, nggak ada yang terbuang. Bisa dimakan ternak sapi atau kerbau, itu bisa. Jadi setelah proses penggombangan ini kita lanjut untuk proses penjemuran dari hasil padi yang sudah disaring. Dan di sini butuh 2 hari untuk mengeringkan padi tersebut. Jadi setelah proses kita penjemuran atau pengeringan padi, mari kita tester dari hasil produk pengolahan padi. Mari kita setelah proses penjemuran dan kita menikmati dari hasil pengolahan padi. Jadi bahan padi aren itu bisa buat makanan, salah satunya adalah ongol-ongol, tenolan, dan mie letek. Dan di sini juga menyediakan produk gula aren. Jadi misalkan para pengunjung atau para wisatawan yang mau berkunjung di Padi Aren Borobudur, di sini juga menyediakan oleh-oleh dari hasil pengolahan padi aren. Salah satunya adalah mie letek. Kalau di kota mungkin mie soun. Tetapi kalau misalkan di desa ini dinamakan mie letek dikarenakan warnanya kecoklat-coklatan. Jadi dinamakan mie letek. Dan di sini juga kami menyediakan bahan baku atau padi arennya untuk bahan baku ongol-ongol, tenolan, dan di rumah bisa dibuat prosesnya. Jadi di sini kami menyediakan hasil olahan padi, bahan padi untuk bahan makanan cireng, denang, ongol-ongol, dan tenolan. Di sini sudah ada resepnya. Misalkan Bapak Ibu mau mencoba di rumah, bisa buat oleh-oleh dan belajar membuat makanan khas dari Tok Songo Borobudur. Dan yang ketiga, kita juga ada produk gula aren yang bisa buat oleh-oleh juga, yang khasiatnya sangat bagus untuk kesehatan. Terima kasih atas kunjungannya, semoga besok bisa meramaikan Padi Aren Borobudur untuk pengembangan wisata di kawasan Borobudur. Terima kasih.